Ganjal, pik. Ganjalnya di sana banyak. Ingat harus diganjal. Tapi tolong batu kita ganjal nak. Jangan terlalu banyak ganjalnya. Lihat, standarkan dengan center ya. Luruskan dengan center. Oke, ini senternya ya. Muka jangan sampai salah. Kita putaran mesin ada dua, mengarah ke sini dan juga berlawanan seperti ini. Nah, untuk bubut muka itu arah pahat dan arah putaran mesin itu harus terbalik. Kalau putaran mesin ke sana berarti arah pahat ke sini. Jadi dari dalam keluar ya di sini. Tetapi kalau misalnya putaran mesin ke sini berarti pahat dari sini, dari luar menuju ke dalam. Jadi terbalik ya. Nah, contoh ini, nah, ini arah mesin kemana? Ke sini. Pahat dari mana? Dari sini ya. Pahat itu harus dari luar seperti ini. Dekatkan dulu sedikit. Nah, ya. Kemudian tarik sedikit. Itu buat buka dari luar ke dalam. Kalau sebaliknya putarannya harus ke sana. Nah, sana. Ini dari sini ke sini tariknya. Karena putaran ke sana, arah pahat dari sini ke sini. Begitu ya. Nah, ini udah stop, tinggal bubut rata ya. Stop. Ini sudah di posisi 11,2 ya. Sekarang tinggal kita bubut ulir. Nah, untuk bubut ulir tadi pastikan dulu ininya sesuai dengan kisar. Kalau kisarnya 1,75 di sini berarti posisinya M2 E2. Ini kita harus pindahkan dulu ke M2, ini pindahkan ya ke M2, kemudian ini E2. Satu lagi, ketika proses ulir, kecepatan putaran mesin itu harus berada di yang paling rendah. Kenapa paling rendah? Ya karena kalian baru belajar. Sebetulnya kalau misalnya sudah ahli, tidak usah di paling rendah, bisa saja lebih cepat. Tetapi karena baru belajar, kalian pastikan di posisi yang paling rendah. Di sini kecepatan paling rendah ada di posisi B1 ya, 65 rpm. Berarti kita atur lagi ke B1. Nah, seperti ini. Nah, ya. Jadi selain pengaturan di sini, pengaturan kecepatan di ulir pun harus mempertimbangkan RPM atau kecepatan putaran mesin. Karena baru belajar, usahakan di kecepatan paling rendah ya. Pada mesin kita yang kita punya, posisi paling rendah adalah di 65, yaitu B1 ya. Nah, ini nanti ketika sudah terkejar semua diameter mayornya, pindahkan ke kecepatan paling rendah. Karena kalau misalnya lupa memindahkan, nanti ulirnya akan berjalan sangat cepat, akhirnya nabrak ya. Ngerti ya? Oke, so, kembali bekerja. Kacamata dipakai.
Udah kena. Maju lagi. Kalau udah kena, maju lagi. Nah. Nah. Dah, selesai. Ubut rata sekarang. Kacamata Anda pakai. Sip, langsung ubut rata. Sudah dipasang seperti ini untuk pahat ulir. Kecepatan sudah di paling rendah B1, kemudian untuk kisar sudah diatur 1,75 ya. Nah, kita tinggal melakukan pembubutan ulir. Langkahnya adalah dengan yang mengatur putaran jangan terbalik, jangan ke sana, tapi ke sini. Nah, langkah awal kita sentuhkan dulu pahat ke benda kerja sampai sedikit membekas ya. Nah, ini sedikit memakan, kemudian di sini dinolkan. Ini ditahan, ini 0 ya, 0. Tarik keluar. Kemudian dari 0 ini kita lakukan pemakanan. Jangan terlalu banyak ketika ulir, itu paling 3 atau 2 strip saja. Misalnya 3 strip kita makan. Nah, kemudian ini yang bergerak, yang ini. Nah, ketika ini sudah otomatis ulir sudah dijalankan, tidak boleh diatur lagi, tidak boleh dimatikan lagi. Ya, semua yang berjalan di sini, yang kita operasikan hanya eretan melintang dan juga tuas ini, ya, tuas putaran. Oke. Nah, ini sudah berjalan seperti itu. Nah, ketika sudah dekat, kita harus siap-siap untuk menarik mundur eretan ini, kemudian membalik putaran. Nah, jadi kembalinya pahat ke sini tidak boleh digusur, tidak boleh diputar sama eretan melintang, memanjang, tetapi harus secara otomatis juga. Jadi yang bergerak hanya ini dan ini yang kita gerakkan. Yang lainnya jangan. Pahat tidak boleh dibuka, benda kerja tidak boleh dibuka, pengaturan yang lain juga tidak boleh. Yang boleh itu hanya ini melintang dan juga untuk putaran RPM. Nah, tadi di posisi 3 ya, 3 strip. Sekarang tambah lagi 2 strip menjadi 5 strip misalnya ya, posisi 5 noniusnya. Jalankan lagi. Makan lagi. Seperti itu. Ya. Nah, setelah mendekat, kita tarik mundur lagi. Harus cepat ya. Ini mundur, tapi jangan terlalu banyak mundurnya. Nanti kita lupa posisinya. Posisi ini harus sangat diingat terakhirnya. Kalau lupa, nanti kacau. Ya. Nah, tadi posisi berapa ini? 5. Kita tambah lagi, misalnya jadi 7. Nah, itu gerakan lagi. Jangan sampai lupa intinya. Kalau misalnya belum refleks pergerakannya, kita bisa akali dengan cara mematikan mesin. Sesudah dekat, matikan. Matikan, tapi jangan mendadak. Jadi ada jarak antara benda kerja ujung, kemudian kita matikan. Jadi jangan pas ujung langsung dimatikan, karena putaran mesin masih akan berputar, ada sisa putaran. Jadi sebelum sampai ujung harus sudah dimatikan. Kemudian tarik mundur sedikit. Kemudian balikan putaran.
kalau misalnya tidak bisa refleksnya cepat, ya. Oke, barusan di posisi berapa? Sabiul? 7. Coba sekarang ke posisi 10. Pelan-pelan muternya. So, ke atas. Nah, berarti nanti dibalikan ke bawah ya. Ini harus perlu konsentrasi dan tidak boleh melamun. Oke. Matikan. Nah, udah. Nah. Ini jangan terlalu banyak ya muternya. Nanti lupa. Oke, matikan ini. Nah, sekarang makan lagi. Jadi ke 12. Dah, 12 atau 13 nggak apa-apa. Makan lagi. Ngerti ya? Jadi harus refleks cepat ya. Saat kembali bekerja. Oke, bagaimana caranya kalian mendapatkan ukuran kisar atau pitch 1,75, metris 1,75. Nah, itu ada di pengaturan mesin bubut. Di sini ada kata-kata metric thread pitch list. Berarti di sini adalah tabel untuk menentukan pitch dari ulir metris atau kisar dari ulir metris. Nah, ketika kita menginginkan kisar atau pitch-nya itu 1,75, yang ini ya 1,75, berarti kita harus memosisikan tuas-tuas pada mesin bubut di posisi M2. Ini lurusnya M2, ke atasnya E2, M2, E2. M yang mana? Ini ada S, ada M ya. Kita posisikan ke M. Kemudian ada angka 1, angka 2. Kita posisikan ke 2. M2. Kemudian E2. A, B, C, D, E. E ya. 1, 2, 3, 4, 5. E2. Ya. M2, M2, E2. Ini 1,75. Kalau kisarnya di gambar itu beda lagi, misalnya 1,5, berarti pengaturannya beda lagi. M2, A2. Jadi kita berpaduan pada gambar kerja, kemudian disesuaikan pengaturan mesinnya. Kemudian ketika bobot ulir, usahakan menggunakan kecepatan paling rendah. Kenapa paling rendah? Karena kalian baru belajar. Kalau udah ahli mah nggak apa-apa, lebih cepat juga. Kalau masih belajar, usahakan menggunakan kecepatan paling rendah. Nah, di sini kecepatan paling rendah adalah 65. Posisinya B1. Jadi nanti posisikan di B1 ya. Itu cara pengaturan mesin bubut.
Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini tidak ada menemui kesulitan apapun, semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi ada beberapa hal yang perlu Bapak evaluasi dan Bapak sampaikan kepada kalian. Yang pertama adalah cara kalian memasang pahat. Nah, mungkin karena sudah 1 tahun tidak praktek memasang pahat dan mensenterkan pahat, itu kalian membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, sedangkan ketika uji kom waktu adalah segalanya. Ya. Jadi kalau misalnya waktu habis pekerjaan tidak selesai sudah, karena dibatasi dengan waktu. Selesai tidak selesai harus bubar, berhenti. Nah, tadi Bapak lihat pemasangan pahat itu cukup lama, menyita waktu, dan ada juga beberapa yang terbalik memasang pahat kalau tidak diperiksa ya. Nah itu. Kemudian yang kedua, bubut rata dan bubut muka. Sebetulnya bubut rata dan bubut muka itu teknik yang paling dasar di dalam pembersihan bubut. Tetapi tadi pun untuk mengejar ukuran 11,2 dari ukuran 13 itu cukup lama. Nah nanti kalau misalnya di uji kom benda kerjanya besar 25 mili menuju 11,2, jangan ragu-ragu ya, makan saja sebanyak 50, bisa 50 strip. Tetapi kalau misalnya ragu jangan 30 strip sekali makan, nggak apa-apa ya, karena kita berpacu dengan waktu. Jangan sampai nanti kalian melakukan pekerjaan pelan-pelan tetapi tidak selesai. Kemudian ketika proses ulir tadi ada beberapa yang ulirnya longgar karena kesalahan ukuran. Bapak instruksikan 11,2 tetapi ada yang kurang menjadi 11,0. Akhirnya ulirnya longgar ya. Jadi kalau pembacaan alat ukur itu dipahami sebaik mungkin, dilatih lagi supaya tidak salah ya. Kemudian yang berikutnya penggunaan pahat ulir terutama. Nah ketika pahat ulir itu dipakai, itu pastikan pahat itu masih bagus. Jangan sampai pahat sudah jelek, tidak dilihat dulu, tetap digunakan. Ya, contoh tadi Sandi menggunakan pahat yang sudah tumpul, sudah patah, ya. Jadi ulirnya pun akan jelek. Jadi ketika kalian nanti uji kom, pastikan dulu pahatnya bagus. Karena ketika mengulir, kalau ganti pahat, itu settingan rubah. Dan itu sangat sulit untuk mengepaskan kembali. Kalau bubut rata atau bubut muka tidak masalah ganti pahat. Tetapi kalau misalnya bubut ulir, buka pahat, settingan akan berubah dan itu akan mempersulit kalian. Ya. Jadi intinya pastikan dulu pahatnya masih bagus ya. Nah, selebihnya tadi semuanya berjalan dengan lancar, ulirnya jadi. Mungkin ada beberapa yang sesat ataupun longgar, tidak masalah. Tetapi Bapak lihat kinerjanya cukup bagus ya. Nah mungkin nanti minggu depan di pertemuan berikutnya lagi kalian akan langsung menuju benda kerja uji kom. Jadi jangan sampai tidak hadir. Karena kalau tidak hadir kalian rugi sendiri. Benda kerja ketika uji kom akan dimulai dari nol. Tapi kalau misalnya kalian hadir, benda kerja tidak dimulai dari nol, ya, tinggal melanjutkan saja. Nah, sudah difotokopi ya Jelsir? Nah, nanti coba dianalisis, kemudian diisi bagaimana pekerjaannya, apa saja yang akan dilakukan. Kemudian nanti langkah kerjanya ditulis ya. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Benda kerja silahkan dibawa. Jangan sampai hilang, nanti uji kom tidak akan dikasih lagi. Ya. Oke, sebelum menutup kegiatan, silahkan Sandi pimpin berdoa dulu. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Saudara Lutfi mulai. Selesai.
Siap, Islam.